Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya akan kuasa-Mu, akan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau setia, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami, selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, semua ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan buat kami. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan percayakan kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Satu hari lagi kami boleh mengecap segala yang baik yang Kau sediakan bagi kami di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, mari sampaikan isi hati-Mu, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Kobarkan kembali, bakar kami dengan api-Mu Tuhan, supaya kami kembali Tuhan pada kepercayaan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita ada di hari Senin, di minggu yang baru. Ya, satu hari lagi Tuhan percayakan kita boleh menikmati segala kebaikan dan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya ingin menguatkan setiap kita, khususnya buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, yang hari ini masih ada dalam MCO, saudara ya. Saya percaya setiap kita ada terus dalam pemeliharaan Tuhan, setiap kita terus ada dalam kasih sayang Tuhan, kita ada dalam hatinya Tuhan, dalam rencananya Allah. Saudara, kemarin di ibadah raya saya membagikan buat saudara dari Lukas pasal yang ke-8 ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau. Saudara, kita berbicara tentang iman kemarin, dan pagi ini saya ingin kembali mengulangi poin yang pertama yang saya bagikan buat saudara. Faith is delivering action. Iman adalah memberikan satu tindakan. Iman adalah memberikan satu respon dari kehidupan kita. Saudara, kemarin saya kasih ilustrasi bahwa iman dalam kehidupan kita itu bukan seperti termometer yang otomatis akan bergerak ke tempat menunjukkan suhu yang ada di dalam ruangan, di satu ruangan. Kita perlu untuk melatih iman kita melalui tindakan. Kita perlu melatih iman kita melalui tindakan. Waktu Taufan itu melanda di danau dan murid-muridnya melihat taufan yang luar biasa dahsyat itu, murid-muridnya panik dan Yesus berkata, "Di manakah imanmu? Where is your faith?" Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Di mana kepercayaanmu?" Tapi saya lebih senang lihat bahasa Inggrisnya karena Yesus sebenarnya bertanya tentang sesuatu yang pertanyaan itu sebenarnya sangat dalam sekali. Dia bertanya, "Di mana imanmu? Kenapa responmu seperti ini terhadap persoalan? Kenapa kamu tidak melatih imanmu untuk percaya ketika ada sesuatu yang terjadi? Mengapa kamu lebih memilih untuk panik, lebih cepat untuk panik daripada untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan?" Saudara, kita perlu melatih iman kita. Melatih iman bukan sama dengan melanggar protokol kesehatan, saudara. Saya melihat ada beberapa orang, ya teman-teman kita ya dari orang percaya juga yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak mau menggunakan masker, tidak mau melakukan penjarakan, ya bahkan sengaja membuat kerumunan. Saudara, buat saya ini bukan suatu tindakan iman ya, tapi ini adalah suatu kekonyolan karena kita sedang melawan pemerintah yang, saudara, firman Tuhan berkata pemerintah itu gak mungkin memerintah kalau bukan Tuhan yang memilih. Kalau di daerah kita diberlakukan suatu ketetapan bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, kita harus menghindari kerumunan, ya saudara ya, rajin mencuci tangan. Sebenarnya itu adalah bentuk dari perlindungan yang diberikan Tuhan buat kita melalui pemerintah. Nah, beda dengan tindakan iman ketika kita keluar rumah tidak pakai masker dan berkata, "Ya, saya beriman saya tidak akan kena COVID-19." Dan kemudian kita kena, apakah siapa yang salah? Kita yang salah atau Tuhan yang salah? Ya, kita akan mulai cari alasan inilah, itulah, Tuhan tidak menjagalah, kita kurang berdoa lah dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat kita stres sendiri. Tapi kalau kita mau belajar untuk delivering action, belajar untuk mengekspresikan iman kita ketika ada dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang sulit, mendengar satu berita yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, mari latih diri kita, mari latih tubuh kita untuk kita bisa deliver action yang benar. Bukan kepanikan, tapi percaya. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah memang, tapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita bisa melatih tubuh kita. Saudara, saya sangat diberkati sekali dengan perenungan tentang ini karena sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang cara pandang mereka. Mengapa, di manakah imanmu? Di mana yang selama ini kamu pelajari? Kalau kita telah percaya bahwa Yesus datang buat kita, Dia disalibkan buat kita, Dia mati bagi kita, darahnya tercurah buat kita. Saudara, kebenaran itu sangat cukup untuk kita bisa punya satu kepercayaan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Sehingga ketika kita mendengarkan berita yang
tidak seperti yang kita inginkan, berita yang buruk mungkin menurut dunia, yang keluar dari diri kita karena kita telah percaya kepada Yesus, yang keluar dari diri kita ada respon di mana kita tetap ada dalam ketenangan, bukan berarti kita menyepelekan, tapi kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan itu lebih mengasihi kita. Saudara, panik adalah opposite, adalah berlawanan dengan iman. Takut, setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya takut. Ya, Yesus sendiri sebelum dia ditangkap, kalau saudara baca, ya Yesus berdoa, dia sangat takut pada saat itu. Ya, tapi Yesus tidak dikuasai oleh ketakutan. Yesus menang terhadap ketakutannya. Saudara, respon yang Yesus berikan ketika dia dengan jelas mengetahui apa yang akan terjadi setelah itu. Saudara, dalam menghadapi rasa takutnya, Yesus tidak dikuasai oleh kepanikan. Tapi dia dikuasai oleh ketenangan karena dia tahu Bapa ada bersama dengan dia. Dan dia tahu kalau sampai terjadi itu semua adalah karena kehendak Bapa. Kalau karena kehendak Allah, maka tidak ada sesuatu yang mungkin bisa memisahkan dia ya dari Bapa di surga. Dalam konteks Yesus Kristus memang dia ditinggalkan oleh Bapa karena dia harus menanggung segala sesuatu dosa kita. Dia ditinggalkan seorang diri supaya hari ini kita bisa menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Hari ini kita bisa menikmati persekutuan dengan dia kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita hadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dengan satu cara pandang yang benar tentang Tuhan. Sadarkan diri kita bahwa Tuhan itu sudah mati bagi kamu. Ketika kita melihat tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita, mari lihat Yesus. Waktu kita melihat penderitaannya, kita akan mengerti, kita akan dilepaskan dari rasa takut tentang segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi, karena kita tahu dia telah menanggung segala sesuatu buat setiap kita. Saudara, apa yang paling menakutkan buat manusia? Kematian, saudara. Yesus telah mengalahkan kematian. Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Saya ingin menguatkan saudara-saudara pagi hari ini. Mari kita belajar untuk take action dengan iman kita. Mari kita latih tubuh kita untuk memberi respon yang benar terhadap situasi-situasi yang sulit. Mungkin ada berita-berita yang tidak enak yang kita dengarkan. Tapi mari, jangan biasakan diri kita untuk menanggapinya dengan kepanikan, bingung cari pertolongan di sana sini. Mari kita datang kepada Tuhan, berserah di hadapannya dan percaya, Tuhan, aku tahu apapun yang terjadi, Engkau bersama dengan aku. Saudara, tidak ada yang lebih bisa menenangkan kita selain dari jaminan yang Tuhan berikan bahwa apapun yang terjadi, Dia bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita harus berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan ada di sana. Waktu dalam Lukas pasal yang ke-8 yang kemarin kita sama-sama pelajari, di awal dari cerita itu ayat 22, siapa yang mengajak mereka untuk menyeberangi danau itu? Yesus yang mengajak mereka. Yesus ingin mengajarkan sesuatu. Di manakah imanmu? Where is your faith? Tunjukkan iman kita dengan action. Ya. Deliver action dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Jangan memiliki double standard. Kalau keadaan baik kita bisa berkata, oh Tuhan menyertai kita, puji Tuhan. Tapi giliran keadaan mungkin tidak seperti yang kita mau, kita mulai meragukan Tuhan. Wah, Tuhan kemana ya? Seakan-akan Tuhan gak ada. Saudara, itu bukan action dari iman. Action dari iman adalah ketika kita melewati lembah, melewati taufan bersama dengan Tuhan, kita bisa ada dalam satu keadaan yang tenang. Kita bisa rest in His presence karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Mari latih tubuh kita untuk deliver action of faith. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Memberkati setiap kami umat-Mu dimanapun berada. Biar renungan kami pagi hari ini menguatkan kami Tuhan. Membangkitkan kepercayaan kami kepadamu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu yang sakit Tuhan. Yang hari ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka, menjamah mereka dari tempat yang maha tinggi. Engkau menyembuhkan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh disembuhkan
Oleh bilur-bilur Yesus setiap kami telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong setiap kepala rumah tangga, setiap tulang punggung dalam keluarga yang hari ini masih keluar dari rumah mereka untuk bekerja di luar rumah. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati Tuhan setiap keluarga kami yang ada di Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biar Engkau beracara dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami melatih tubuh kami, untuk kami bisa deliver action Tuhan dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu, berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, teman-teman KGC, bila teman-teman atau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan memiliki pokok-pokok doa yang ingin didoakan, yang butuh untuk support dari kami, ya, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp gereja yang ada di layar saudara untuk pokok-pokok doa saudara, untuk kita bisa mendoakan bersama-sama. Saya akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa saudara. Saya senang kalau pelayanan ini, gereja ini bisa menjadi berkat buat saudara. Gereja tetap ada di tengah-tengah masa-masa sulit saudara. Saudara, kita adalah keluarga dalam Tuhan. Saudara, nama gereja kita ya memang sinode kita GBI, tapi saya beri nama buat komunitas kita adalah Rock Family Church Malaysia. Kita adalah keluarga yang ada di dalam Tuhan, ya. Rock Family Church, kita adalah keluarga yang kuat seperti batu karang saudara. Keluarga yang adalah representatif dari kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya menunggu, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang rindu untuk didoakan, saudara yang punya pergumulan berat, saudara mungkin gak bisa cerita ke orang lain, saudara bisa cerita ke saya akan berdoa secara khusus buat setiap pokok doa yang saudara sampaikan. Tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. God bless you all.